A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap. Ini muslim ya. Sah. Oke, gimana? Apakah yang mau Kak Edwi sampaikan di forum ini? Bertanya aja Bang. Apa dasar keselamatan di dalam kekristenan? Dasar keselamatan di dalam kekristenan itu adalah Yesus. Bagaimana seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian melakukan apa yang Yesus perintahkan. Hidup benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Hanya itu. That's it. Ya. Karena kan kalau di dalam Kristen tunjukkanlah jalan yang lurus gitu kan. Tunjukilah jalan yang lurus. Ada syaratul mustaqim gitu kan. Iya. Tapi banyak muslim nggak tahu itu. Iya, survei membuktikan bahwa 98% muslim nggak tahu dia itu apa yang dikatakan ketika mereka sholat. Sampai sekarang masih minta ditunjukkan jalan yang lurus. Tapi Kak Edu ini apakah sudah mulai meragukan agama Islam atau bagaimana? Boleh, tidak apa-apa, jujur saja kita meluapkan perasaan kita. Di sini itu forum yang keluarkan isi hati. Apa yang buat ragu? Begitu. Saya tahu belum masuk Kristen kan, atau mungkin sedang melirik atau belum sama sekali, nggak apa-apa. Belum. Tapi sudah mulai meragukan Islam kah atau bagaimana? Bingung ya. Apa itu? Bolehkah kami tahu? Begitu. Tidak ada kedamaian. Saya belum juga mempelajari tentang Islam, belum juga. Di dalam hati saya ada Kalau dibanding dengan yang sebelumnya gitu. Dia menghafal isi Al-Quran, tetapi hatinya tetap gelisah. Namun, belum juga menemukan damai itu. Sahabat, hari ini kita akan menyelami kisah nyata seorang muslimah yang menghafal Al-Quran. Namun justru dia menemukan kehampaan. Dan di titik itulah, dia bertanya kepada Edis, apa dasar keselamatan? Mengapa kalian bisa begitu yakin? Dalam video ini, kita akan bahas pertanyaan yang menggetarkan ini. Apa yang dimaksud dengan keselamatan dalam iman Kristen? Mengapa itu bukan hasil usaha, tapi pemberian kasih karunia? Dan, apakah mungkin seorang hafizah Al-Quran menemukan damai sejati dalam Kristus? Kalau kamu pernah bertanya, bagaimana aku tahu aku diselamatkan? Kamu tidak sendirian. Tetap bersama saya sampai akhir, karena mungkin, ini adalah pesan yang akan mengubah hidupmu. Mari kita simak diskusi ini. ya, dia udah keluar lagi terpental. Nih ya. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahuinya. Nih, jadi orang-orang itu sudah tahu bahwa Muhammad itu cuma ngada-ngada saja. Ya kan? Karena apa? Ternyata ayat yang kemarin diturunkan membuat orang-orang kafir itu suka sama Muhammad. Muhammad menyebut Tuhan-Tuhan kami. Yuk silakan yuk. Saya itu kalau ngomong selalu ada dalilnya, teman-teman. Yuk silakan. Yang ustadz naik ke sini. Kita bahas ini. Jikalau kamu memiliki ilmu pengetahuan. Iya, ini David ngajukan naik lagi. Besok lagi aja bang, karena kita sudah mengajukan permintaan naik, tapi Anda lagi nih, gimana? Coba sekali lagi ya, terakhir nih. Kalau masih macet-macet lagi,
Tuh kan. Bang David kalau mau naik lagi, coba sinyalnya yang bagus dulu Bang. Kita kasih naik ada Mas Tai Fauzi. Mas Tai Fauzi. Ayo yang Ustadz naik ke sini. Jangan yang orang-orang awam, nanti saya di inbox lagi. Kamu beraninya orang awam aja. Ya, Mas Tai Fauzi. Terpental ya teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Rizwandi. Rizwandi. Ya, selamat siang Rizwandi. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Edi. Ya, silakan nyalakan kamera Rizwandi. Saya Kristen, Bang. Jangan ngucapin assalamualaikum sama saya, dilarang sama Muhammad. Silakan. Oh ya boleh. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya. Bang Rizwandi sudah menyimak dari tadi, Bang ya. Tidak, aku baru masuk ini. Oke, Abang Muslim. Ya Muslim. Muslim. Anda mendalami agama Islam? Ya alhamdulillah. Ya. Tahu itu bagaimana ayat-ayat yang diganti sama Allah? Ayat-ayat yang diganti yang mana itu, Bang? Tadi katanya mendalami agama Islam. Sekarang yang mana? Anda tidak pernah dengar selama jadi orang Islam, pernah dengar istilah nasak mansuk nggak? Itu ilmu tinggi tuh, Bang. Ilmu tinggi. Ya, jadi makanya saya bilang teman-teman, saya kalau mau membahas yang tinggi-tinggi sama orang Islam itu nggak bisa, karena kebanyakan orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Bukan tidak mengerti, Bang. Begini ya, bukan tidak mengerti, tapi gimana? Ya, kalau kami kan ada kasta namanya, ada yang orang awam, ada yang santri. Oke, Anda termasuk orang awam nggak? Ya, aku masuk di bagian situ. Orang awam. Kenapa ustadz-ustadz kalian tidak berani untuk meluruskan syubhat-syubhat ini? Yang bagaimana itu, Bang? Karena begini, kalau membahas masalah seperti itu akan banyak beraneka ragam pendapat. Ya. Iya, maksud saya kenapa ustadz-ustadz, ulama-ulama dari yang muslim itu mereka tidak berani untuk membantah syubhat ini. Karena setiap ustadz yang naik ke sini, kalau dia ngerti agama Islam, bukannya bantah malah mengiyakan. Apakah mereka nanti takut? Begitu loh. Enggak juga sih, cuma ya Ustadz pun mempunyai beberapa tingkatan. Ada yang khusus bagian situ, ada yang khusus bagian ini, ya begitu juga. Jadi ya, kalau kami tapi kebanyakan mereka pasti tidak tahu, Bang. Kebanyakan mereka pasti tidak tahu. Oke lah, kita undang dulu yang muslim, yang ustadz-ustadz Bang ya. Nanti kalau orang awam nanti ku ajak bicara, mereka nanti marah terus, inbox terus, lawan terus orang awam itu, terus lawan orang awam. Masalahnya ustadznya kemana gitu loh. Ya, kalau begini, Bang, kan aku juga pernah mondok kan. Abang Kalau pernah kami mondok? Nggak pernah. Kalau kami itu dilarang, soalnya kalau debat lewat online mesti offline, membawa referensi masing-masing, terus kita bawa kitab-kitab yang dipakai. Kalau debat offline kita perlu tempat, perlu izin, perlu akomodasi, perlu tenda, perlu kursi, perlu daging rendang, perlu banyak Bang duitnya. Enggak, begini, kalau misalkan debat offline, nah itu akan lebih nanti gampang kalau halalnya arahnya darahnya dihalalkan gampang gitu kan, Bang. Bukan begitu. Lo enggak, itu memang nyata, Bang. Kalau debat sama orang Islam
itu gampang nanti menghalalkan darah orang. Karena pengalaman-pengalaman debat begitu, darah dihalalkan. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya, memang begitu terus setiap diskusi. Enggak lah. Lebih baik Pasti online kita saja, supaya apa? Kalau Anda emosi pun nanti yang Anda pukulkan tembok, bukan peserta ininya, begitu. Kalian kan sukanya begitu, Bang. Enggak lah, Dikit marah. Gitu ya. Oke, Bang, apa? Aku kan sering juga mengikuti acara-acara di sini nih, termasuk di TV kan. Oke, Abang udah lama nonton saya, Bang. Nonton di TV udah lama. Enggak juga sih, cuma sering. Iya, maksudnya sudah berapa bulan nontonnya? Ya mungkin 4 bulan terakhir ini. 4 bulan. Kok masih jadi orang Islam saja? Yang masih mengherankan saya, kenapa Abang 4 bulan nonton tapi masih jadi orang Islam? Bukan begitu kan, begini. Aku kan selain nonton Bang Edis kan, aku juga nonton Ustadz saya itu. Siapa namanya? Bang Zuma juga. Jadi oh, Zuma udah nangis Bombay itu sama saya itu. Dia udah nangis Bombay itu. Mbak Mikana juga sering juga nonton. Saya nonton coba hanya oke, selama Abang nonton saya ini, Bang. Ada nggak Abang dapati bahwa saya itu kalau ngomong nggak ada dalilnya? Yang selama saya kan semuanya dalil, ada semua. Ada dalilnya semua. Cuma atau begini Bang, dalam menjelaskan sebuah dalil yang Bang Edis kadang itu pertanyakan kepada orang-orang itu membutuhkan beberapa pendapat. Jadi kalau untuk orang awam yang apalagi kalau dalil Quran ini tidak bisa kita jelaskan melalui akal logika. Ya, karena ketika baca Quran logikanya harus dibuang ke laut kan? Gini, itu karena Al-Quran itu turun sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman itu, terus asal usul ayat turunnya itu, dan masih banyak lagi referensi-referensi lain. Ada kurang lebih 15 bidang ilmu yang mesti kita pahami supaya kita paham. Abang ini sudah kena racun. Abang ini sudah kena racuni pemahaman para ulama di dalam Al-Quran, Bang. Bang, di belakang Abang itu ada sinar matahari, Bang. Saya silau, Bang. Gitu ya. Gini. Kan begini, coba. Abang kan pakai kacamata. Tapi silau, Bang. Makanya... Silau. Gitu mantap gitu. Nah, gini, Bang. Saya kasih aja satu contoh ya. Kalau Anda membaca Al-Quran, ada nggak tertulis di situ, jikalau kamu mau memahami Al-Quran, maka kamu harus belajar 15 cabang ilmu kanuragan dan 2 ilmu kadikjayaan. Ada nggak kayak begitu? Itu tidak ada, Bang. Nggak ada. Terus kenapa Anda bilang kalau mau paham Quran harus paham 15 cabang ilmu? Nahu, sorot, balaghah, mantik, syarab, putus gimana? Itu nggak ada, Bang, di Quran, Bang. Itu adalah karangan para ulama. Begini, Bang. Itu rumus. Iya, dapat dari mana? Begini, rumus yang dikarang oleh para ulama supaya kita orang awam ini paham. Bukan supaya kalian datang kepada mereka beli buku-buku mereka. Itu Anda terlalu bukan. Bang, bukan begitu. Itu terus-menerus digembar-gemborkan oleh ulama-ulama supaya kalian belajar kepada dia. Dan ketika kalian belajar kepada dia, dia dapat pemasukan. Buku-bukunya laku, gimana? Al-Quran tidak pernah bilang begitu, Bang. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Kalau mau paham Quran harus belajar 15 cabang ilmu. Gak ada, dari mana? Kalau mau belajar 15 cabang ilmu, itu ketika Sun Gokong ingin melawan Keratung Pei. Begini, Bang, aku jelaskan asal-usulnya, Bang, ya. Silakan. Kenapa dilakukan adanya 15 cabang ilmu?
Karena di zaman sahabat kan seorang zaman sahabat Nabi kami itu kan sudah paham semua yang masalah begitu, walaupun tidak diajarkan dia sudah paham. Karena dia kan asli bahasa Arab. Terus di bawahnya lagi tingkatan-tingkatannya. Nanti di zaman apa namanya tabiin, kalau kami tabiin itu di bawahnya sahabat. Setiap 100 tahun itu ada ada namanya mujahid. Seorang mujahid ini yang apa namanya, yang risau dengan keadaan umat muslim ini. Semakin hari kok pemahaman Al-Qur'annya semakin mengurang, terus banyaknya orang-orang yang paham Al-Qur'an meninggal. Maka dibuatlah yang seperti itu, rumus-rumus, ibaratnya cara untuk memahami Al-Qur'an lah. Boleh saya jawab? Abang paham gak yang 15 badan ilmu itu? Iya, ada nahu sorob, mantik, balaghah, bayan, kan itu semua. Nah, itu semua karang-karangan ulama. Biar apa? Biar orang itu, jadi mereka itu harus membuat dulu sebuah narasi. Inilah yang disebut dengan Freemason, Bang. Bukan Remason obat gosok ya, tapi Freemason, elit global muslim, ulama-ulama. Jadi mereka harus membuat sebuah frame, sebuah bingkai sedemikian rupa supaya muslim-muslim ini jangan sampai mereka baca Quran. Kita harus racuni mereka dengan pemahaman-pemahaman, paham mantek, balaghah, nahwu sorob, bayan dan lain sebagainya, 15 cabang ilmu. Supaya apa? Supaya jangan mereka secara langsung baca Quran itu. Nanti kalau dibaca secara langsung murtad semua mereka. Nggak ada lagi kerjaan kita, mau ngapain kita ini? Itu. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Oh, sungguh nekat yang nyata. Bang, mereka itu, ulama-ulama itu, banyak mereka itu, inilah sandal Nabi. Cium-cium, ya kan? Ini bekas tisu Nabi, ini turunan Nabi. Nih, biar kalian saya keluarkan dari masa kejahiliahan di tahun 2025. Saya bantu kalian. Nih, apa kata Quran? Adakah Quran mengatakan yang sedemikian itu? Lihat, saya bacakan suratnya. Kalau saya langsung ke Quran dalilnya. Perhatikan. Quran surat Yunus ayat yang ke-94. Perhatikan. Jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka pelajarilah 15 ilmu cabang ilmu. Oh, salah. Sorry. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Coba menurut ayat Quran, ini Muhammad saja, ini Muhammad langsung loh. Kalau dia ragu-ragu, tidak tahu, suruh kemana? Tanya kemana? Coba. Tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Muhammad. Siapa itu? Ahli-ahli kitab yang membaca Taurat dan Injil. Di dalam ayat Quran disuruh baca Injil biar kalian paham. Tapi yang justru kalian lakukan malah sebaliknya. Malah ketemu sama Injil sama Taurat lari. Bener nggak orang Islam kalau disuguhin Injil, disuguhin Taurat, lari tunggang langgang? Haram, kitab Injil jangan dibaca. Haram. Itu karena kalian sudah diracuni oleh para ulama kalian. Ini bukan haram sih bagi saya. Coba sekarang abang saya tanya, Bang, di rumah abang ada nggak Injil? Bang, di rumah abang ada Injil nggak? Nggak ada. Nggak ada. Quran menyuruh nggak beriman kepada Injil? Iya, beriman. Oke, di rumah abang ada hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim, kitab ulama, kitab kuning ada nggak? Nggak ada. Kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim, tuntunan sholat, zikir, pertanyaan alam kubur ada nggak? Coba abang jujur dulu, ada nggak kitab-kitab itu di rumah? Kalau yang itu akan ngambil yang mukhtasornya saja. Oke, ada. Ada nggak di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab itu? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaan begini bang, begini ya. Oke. Al-Quran gini bang, makanya aku bilang bang, sangat
sangat-sangat kuat kemungkinan orang Islam baca Quran itu sambil jungkir balik. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang, Anda kok berlebihan bang? Enggak, saya nggak berlebihan. Gini, waktu saya baca Quran, tulisannya begini, maka berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Taurat dan Injil, betul? Ada 4 itu. Nah, Taurat, Zabur, Injil, betul? Betul. Nah, tapi karena orang Islam bacanya begini, dibalik. Makanya berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Kalau begini bacanya, sebelum Quran. Kalau begini yang sesudah Quran. Makanya kalian malah beriman kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, pertanyaan alam kubur, tuntunan sholat, bebas dari riba. Itu bacaan kalian yang ada di rumah. Gini aku jelasin ya. Adanya kitab Bukhari Muslim itu salah satu metode untuk memahami Al-Quran itu. Karena kita orang awam mesti belajar bang. Salah satu cara untuk memahami itu ya mesti mempelajari kitab-kitab yang karangan ulama itu. Oke, kitab itu udah ada belum di zaman Muhammad? Asli daripada Al-Quran itu ya mesti merujuk kepada ulama. Oke, kalau Muhammad membaca Al-Quran, bingung kita. Oke, baik. Kalau Muhammad membaca Al-Quran, apakah dia merujuk kepada kitab-kitab Sahih Bukhari? Enggak lah, Nabi Muhammad yang ditujukan kepada Al-Quran. Iya, kalau Muhammad membaca Quran biar dia paham, dia baca Taurat dan Injil, tanya kepada yang membaca kitab sebelumnya. Tapi yang kalian lakukan justru sebaliknya. Kan begini, Bang. Tadi kan itu ayat dijelaskan, itu sekiranya kalau misalkan ayat yang Allah turunkan kepada Muhammad itu ada keraguan dalam hati, kan disuruh untuk bertanya kepada ahli kitab. Kepada ahli kitab. Iya, tapi bukan kan, suruh baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan? Tapi kan buktinya tidak. Terus kenapa disuruh tanya sama orang yang baca kitab? Artinya Allah menjadikan mereka sebagai rujukan atau tolak ukur, betul? Itu kan tadi ayat itu menjelaskan sekiranya Nabi Muhammad ini ragu. Kalau kamu ragu, tanya sama orang-orang membaca kitab sebelum kamu. Artinya mereka dijadikan rujukan, betul? Nah, kalau misalkan Nabi Muhammad ragu, tapi tidak. Iya, makanya tetap mereka jadi rujukan, betul? Nah, kenapa dijadikan rujukan? Karena dia mengetahui. Iya, karena kitab-kitab sebelumnya mengkonfirmasi Al-Quran tersebut, betul? Nah, tetapi ternyata kalian tidak tanya, makanya kalian berada di dalam kesesatan yang nyata. Bukan begitu, bukan begitu anunya banyak. Kalau kami di Muslim ini rumusnya bukan di situ. Gimana? Memang kalau misalkan orang-orang luar Muslim mungkin lah rumusnya seperti itu. Kalau kami di Muslim tidak. Rumusnya gimana? Jadi kalau kami untuk memahami Al-Quran, rumusnya itu ya itu tadi, baca kitab-kitab sesudah Al-Quran, kitab-kitab yang di karangan ulama. Nah, makanya saya katakan kalian inilah yang mengikuti hawa nafsu kalian. Ya. Bang, coba Bang, kutanya dulu sama Bang. Benarkah Al-Quran itu lengkap? Lengkap. Benarkah Al-Quran itu kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan? Betul. Kenapa kok Anda jadikan kitab ulama yang jadi petunjuk dan penjelasan? Bukan Al-Quran. Bingung kan? Katanya Quran kitab yang memberi petunjuk, kitab memberi penjelasan, tapi malah kitab ulama yang memberi petunjuk penjelasan. Kan begini banyak. Untuk memahami Al-Quran, betul. Untuk memahami Al-Quran, mesti merujuk kepada kitab-kitab ulama. Karena kita sebagai orang awam mesti mempunyai guru, orang-orang yang mengajarkan kita bagaimana cara memahami Al-Quran yang betul. Mesti kita merujuk kepada ulama tadi dengan karangan-karangannya itu. Karena begini, jarak kita dengan Nabi Muhammad itu tuh sudah ratusan abad, Bang. Jadi tidak mesti kita itu akan begini kita, Bang, kalau langsung merujuk kepada Al-Quran.
Oke, baik. Boleh saya bantah itu? Boleh, tidak ada masalah. Baik. Ini Baik. kan Gini. saling mengeluarkan pendapat ya Bang. Baik, baik. Sekarang kalau kita merujuk kepada kitab yang dikarang oleh para ulama. Menurut Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-72. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah, perkatakanlah perkataan yang benar. Betul? Ya. Betul nggak? Betul. Oke. Tapi kalau kata para ulama yang merujuk kepada kitab hadis-hadis, boleh nggak mengatakan yang nggak benar? Boleh? Ya iya. Bertentangan nggak? Enggak. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Memang siapin kirimin bodrek Pak Banu, teman-teman. Dekolgen. Sebentar ya. Nih, surat Al-Ahzab. Perkataan yang benar, begini Bang. Kalau mengenai perkataan yang benar, boleh kita berbohong. Ini kan kebalikan benar kan bohong ini. Baik. Saya Nah, tunjukkan kalau dulu masa ayatnya Bang. perkataan- Sabar. Kutunjukkan dulu ayatnya ya. Kubalikkan dulu kameranya ya. Memang mereka ini teman-teman akibat mengikuti para ulama. Kalau mereka ngikutin Injil, mereka nggak akan begini. Baik. Apa dikatakan di sini? Hai orang-orang yang beriman. Al-Ahzab 70 ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya, betul. Menurut Anda ayat ini harus dipelintir nggak? Enggak. Nggak. Menurut ajaran yang tertulis dalam hadis, boleh nggak bohong? Boleh. Boleh. Apakah bohong itu mengucapkan perkataan yang benar? Meninggal dunia. Nah, bukan meninggal dunia ini betul. Terus gimana? Apa jawabannya? Ini Bang. Begini, ayat ini secara umum. Nah, Berarti ayat- ini kurang panu. Ada yang lupa. Allah berarti lupa di sini. Kurang lengkap. Bukan. Begini Bang, ayat itu ada dua. Astagfirullahaladzim. Bang, apakah Allah ini kurang lengkap menunjukkan ayatnya? Jadi di sini sudah jelas. Katakanlah perkataan yang benar. Nggak ada di sini kecuali lagi kepepet, nggak ada. Itu kalau memahami Al-Quran dengan akal logika yang seperti itu Bang. Kalau memahami Al-Quran dengan tafsir beda lagi. Bang, menurut Al-Quran lengkap, jelas tidak? Iya lengkap jelas. Kalau sudah jelas dan lengkap, kenapa Anda pergi ke buku lain seolah-olah Al-Quran tidak jelas, kurang jelas? Yang begini Bang ya, begini. Aku jelasin. Begini Bang. Baik, saya balik lagi kamera saya Bang. Begini Ya, Bang. gimana? Yang kita imami ini, yang kita ikuti ini Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu adalah perkataan Nabi. Perkataan Nabi ini ada dua, ya Bang. Bang, Ada nggak ada namanya- sunnah Nabi Bang di Quran Bang. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sunnah Nabi. Yang ada sunatullah. Heran kalian ini nggak, makanya teman-teman mereka ini baca Quran nggak dibaca artinya. Bang, saya tanya Bang, ada nggak sunnah Nabi di dalam Al-Quran? Tidak ada. Banyak. Nggak ada. Yang ada sunnah Allah, betul nggak? Iya betul. Di dalam Quran itu adanya sunatullah, nggak ada sunnah Nabi. Bahkan ayat Quran mengatakan Begini, Quran itu jelas, Aku- lagi terperinci. Sunnah itu artinya apa Bang? Kalau menurut Abang? Sunnah itu maksudnya adalah sesuatu perbuatan yang atau sebuah ajaran, pengajaran. Nah, terus Yang harus Anda sunnah yang kalau Anda harus Bang, ya. ikuti gitu loh. Anda ikuti. sunnah ini mempunyai pengertian yang luas Bang. Tidak mesti
cuma satu saja. Ya. Jadi sunnah ini ada beberapa pengertian. Nah, ada boleh dimaksudkan pertolongan, boleh diartikan sebagai pertolongan, boleh diartikan sebagai petunjuk, sesuatu yang disukai, tergantung kalimat. Ya, yang harus diikuti sunatullah apa sunnah Muhammad? Kalau misalkan berhubungan dengan sunatullah, berarti itu menunjukkan pertolongan Allah. Iya, di Tapi dalam kalau Quran nggak ada sunnah Muhammad. Kalau berhubungan dengan sunnah Nabi, berarti petunjuk dari Allah kepada Nabi untuk umatnya, begitu. Jadi kalau kami di Muslim mesti berpegangan antara Al-Quran dan hadis. Baik. Saya mau Terus, saya bantah dengan ayat Al-Quran. Belum selesai, Bang. Kalau kita berpegangan dengan sunnah dan Al-Quran tadi, hadis dengan Al-Quran, terus kita kadang mendapati, apalagi kalau hadis-hadis ini, Bang, kadang ada hadis yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Soalnya bukan bertolak belakang, cuma asal usul diturunkannya Al-Quran dan hadis ini dengan hadis ini kadang di waktu yang berbeda, begitu. Baik. Jadi saya pernah bilang begini, Bang, tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Anda percaya nggak? Baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Jadi orang-orang seperti inilah yang sudah dicemooh oleh Al-Quran. Perhatikan. Aduh, makanya orang Islam itu ngelawan Qurannya sendiri. Perhatikan ya, surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-6. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagikah mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya? Anda mau percaya kepada yang mana lagi setelah Al-Quran ini? Nah, Anda inilah orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Kalau kita paham Al-Quran dengan artinya, Bang, kita gagal total. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Sebenarnya ya, Al-Quran itu adalah hadis, setuju? Ayat, bukan hadis, ayat. Hadis, Bang, ini loh bunyinya itu hadis, Bang. Aduh, kok nggak mau besar. Nah ini, itu. Bang, hadis nih loh tulisannya itu, Bang. Hadis, hadisim, ya. Jadi dengan sebenarnya, begini, Bang, bukan hadis yang itu maksudnya. iya, Al-Quran itu hadis, Bang. Maka dengan hadis yang mana lagi mereka akan percaya? Hadis bukan hadis yang seperti itu. Oke, ini hadis ini merujuk kemana? Itu kalimat itu, Bang. Iya, kata hadis ini merujuk kemana? Itu hadis ini merujuk kepada perkataan. Perkataan siapa? Itu di ayatnya tadi. Iya, perkataan siapa ini hadis di sini? Perkataan kepada ayat tadi. Hadisnya Allah, betul nggak? Ya betul. Nah, tapi maka ini pertanyaannya, maka kepada hadis yang mana lagi mereka akan percaya, betul? Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu gimana? Bang, maka dengan perkataan, nah kata perkataan di sini, ini adalah hadis bahasa Arabnya. Nih. Itu bahasa Arabnya. Ayy hadisim. Oh iya dah, coba artikan satu-satu yuk. Artikan satu-satu coba, yuk. Coba baca. Itu tilka ayatullah. Oke, tilka ayatullah. Oke. Artinya itulah ayat-ayat Allah. Oke, terus. Terus? Yatluha alaika bil haqqi. Oke. Yang kami membacakannya kepadamu. Oke, terus? Dengan baik atau sebenarnya boleh juga. Terus? Tabi'ai. Maka dengan perkataan manakah lagi? Nah, oke, kata-kata maka dengan perkataan mana lagi? Di sini kan tertuliskan hadis, betul?
Iya, Betul? tapi hadis itu ditujukan kepada siapa, Bang? Oke, kata hadis ini ditujukan kepada Quran, bener nggak? Nah, betul. Tapi Ya. bukan hadis yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Oke, Tapi nah makanya dengan hadis yang mana lagi mereka akan percaya. Jadi Quran ini sebenarnya kan hadis, betul? bukan begitu kesimpulannya, Bang. Wah, gimana? Bukan hadis. Sulit. Kalau ngomong sama mereka ini sungguh nekat yang nyata. Bang, Quran itu adalah hadis dari Allah. Lalu di dalamnya dikatakan, kalian mau percaya dengan hadis yang mana lagi setelah yang ini? Tidak, hadis itu menjelaskan kalian percaya kepada ayat siapa lagi. Itu Iya, tafsirannya. kalian akan percaya kepada perkataan yang mana lagi setelah Al-Quran betul. ini, betul? Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Arab, hadis yang itu bukan maksudnya bahwasanya ayat Al-Quran. Iya, artinya kalian percaya, kalian itu sudah dikritik. Kamu mau percaya kepada yang mana lagi setelah yang ini? Masih percaya kepada yang ini. Pertanyaan alam kubur, main ini itu masih kepada. Jadi intinya Bang, gini, saya cuma mau bilang gini, pesan biar kita nggak panjang lebar gini. Kalau Anda belajar Al-Quran dari Al-Quran itu sendiri, Anda akan setuju dengan saya. Tapi kalau Anda belajar Al-Quran dengan perantaraan ulama, nah Anda pasti nggak percaya dengan Al-Quran. Itu Bang. Bahkan sekarang ini sudah banyak orang-orang yang sudah melemparkan hadisnya itu ke tong sampah. Sudah banyak orang-orang seperti itu. Mereka itu yang kalian sebut sebagai ingkar sunnah. Nah, itu yang tidak yang gagal paham masalah agama itu. Ya, begitu. tapi itu kan dari versi kalian. Versi kalian mengatakan mereka ingkar sunnah. Tapi versi mereka mengatakan bahwa kalian itu ingkar Quran. Pilih mana? Pilih ingkar Quran atau ingkar sunnah? Kadang itu dulu, Bang. Lebih baik Anda pilih ingkar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ketimbang Anda ingkar Al-Quran. Nah, tetapi nanti kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran memerintahkan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat cahaya dan kebenaran. Gitu. Betul. Ujung-ujungnya nanti Quran juga Anda bawa ke tong sampah juga. Sisalah Taurat dan Injil, maka Anda berada di jalan yang benar. Kalau masalah Al-Quran dan Zabur, dalam Al-Quran kita memang disuruh mengimami, tapi yang asli, yang dari Nabi langsung. Yang baik, Bang. Gini, ketika Muhammad hidup, dia disuruh merujuk kepada Taurat dan Injil nggak? Kalau ayat tadi ya begitu. Oke, bagaimana dia disuruh merujuk kepada Taurat dan Injil sementara Injil dan Taurat yang dirujuk itu sudah palsu? Logikanya gimana? Tidak, logikanya begini, siapa yang bilang palsu? Tadi Anda bilang katanya Injil yang sekarang itu udah palsu. Gimana sih? Itu yang sekarang, bukan yang dulu. Ya kan? Iya, Dulu di zaman Oke, sejak kapan tiba-tiba tahun Muhammad lahir tahun 700 tiba-tiba setelah dia lahir Injil jadi palsu? Bang, sebelum Muhammad lahir, Injil yang kami bawa sekarang ini itu sudah ya sebelum Muhammad udah lahir pun sudah kami baca seperti sekarang ini. Gimana sih? Ya udah kalau gitu gini aja biar kita nggak panjang lebar. Coba Injil yang mana yang dirujuk? Sebentar Bang, gini biar kita ngomong secara logis nih. Dulu, ya. Yang dirujuk oleh Al-Quran itu Injil yang mana? Injil yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mana barangnya? Dimakan kambing kan? Jadi kalian itu merujuk kepada Injil halusinasi, Injil yang nggak pernah ada. Gimana sih? Kalau Anda memang merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, mana kitab sebelumnya yang Anda maksud itu? Kok tiba-tiba jadi nggak ada? Nah, ini begini, Bang. Kenapa pertanyaan langsung merujuk ke situ? Kan tadi pertanyaannya itu dengan ayat tadi, sekiranya Nabi Muhammad ragu, maka dibolehkan merujuk.
Al-Quran mengatakan sesungguhnya di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, betul. Oke. Itu hanya dijelaskan. Oke, pertanyaan saya sekarang, Injil dan Taurat yang mana yang terdapat petunjuk dan cahaya itu? Ah, itu yang dibawa-bawa oleh Nabi tadi. Jadi Al-Quran itu Injil? Enggak juga. Buset, terus gimana ngomong sama Anda ini? Nah, Anda enggak paham begini Bang ya. Ini mengenai kitab Taurat, Injil dan Zabur itu kan sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Betul enggak? Betul lah karena saya Muslim. Bang, gini, saya kasih Anda contoh ya. Memang sebenarnya kalau merujuk kepada ini, makin kita baca Quran, makin cepat-cepat kita ingin segera membuangnya. Coba ya. Anda ini ya. Coba Anda saya tunjukkan sebuah riwayat bagaimana Umar bin Khattab itu dimarahin dia sama Muhammad gara-gara membawa lembaran Taurat dan Injil. Ya. Saya tunjukkan dulu. Ini adalah sebuah kisah bagaimana didapati bahwa nih saya bacakan saja Bang ya, kita bacakan. Nih. Kitab dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Tibyana likulli syai'. Imam Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waraqatan min at-Taurah. Lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda. Amutahawwakuna ya Ibn Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam ayat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibn Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad walau kana Musa hayyan, seandainya saja Nabi Musa masih hidup pada hari ini, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikutinya, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkanku, walaltum, kalian akan sesat. Perhatikan, perkataan Muhammad itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Kata Al-Quran, tenang. Kata Al-Quran, di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi gara-gara Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat, kamu akan tersesat. Makanya saya bilang mustahil Anda waras, Anda percaya dengan Muhammad dan Al-Quran secara bersama-sama. Tidak mungkin itu terjadi. Coba tenang. Saya ulangin dulu biar Anda jelas nih. Menurut Al-Quran, di dalam Taurat terdapat cahaya dan petunjuk, betul? Betul. Ketika sahabat Muhammad yang bernama Umar ibn Khattab membawa lembaran Taurat tersebut, Muhammad senang atau marah? Ya marah lah. Marah. Padahal Al-Quran bilang di dalam itu terdapat cahaya dan petunjuk, betul? Kenapa Muhammad marah? Oke, saya tanya. Karena Muhammad tidak mau Umar bin Khattab mendapat petunjuk dan cahaya. Makanya Muhammad itu malah melawan Al-Quran. Gimana? Mustahil Anda percaya dengan Muhammad di detik yang sama Anda percaya kepada Quran. Coba silakan. Dengan ayat tadi sama kisah Umar bin Khattab duluan mana? Duluan Al-Quran. Enggak, Al-Quran diturunkan bukan secara bersama tapi berangsur-angsur sesuai dengan. Mulai ngeles. Ya sudah, gimana Anda mau menjelaskannya? Gimana? Dalam Al-Quran itu betul apa? Kitab itu sebagai petunjuk. Oke, kalau dibaca orang akan mendapat petunjuk dan cahaya, betul? Betul. Ternyata Umar bin Khattab membawanya, malah bukannya mendapat petunjuk dan cahaya, dapat amarah dari Muhammad. Bukan begitu, Bang. Begini ya. Mana? Tuh, tapi kalau untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan,
itu sudah salah. Kok salah? Kalau ada petunjuk dan cahaya dijadikan pedoman dalam hidup, kok malah salah? Ayat Memang, Bang. teman-teman, tolong tambahin dekolgen saya. Inilah kalau orang Nampaknya saya sudah mulai agak mual dan ingin muntah. begini. Kalau orang yang begini Bang ya, bukan Gimana, Bang? saya paham ya. Tapi yang sesuai dengan yang saya pahami. Ayat itu dengan kisah itu dua hal yang bertolak belakang. Ya memang Betul betul, kan? bertolak belakang. Terus? Oke. Ayat itu dijelaskan untuk petunjuk bagi yang penganutnya sebelum Nabi Muhammad. Mulai lagi dia yang mengedit Al-Quran kan? Bang. Mulai Ada mengedit dia, teman-teman. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Di dalam Al-Quran Iya, apa dikatakan? Ini belum selesai Bang, belum Oh ya selesai. sudah, silakan. Itu namanya tafsir Bang. Tafsir ini memahami Al-Quran dan hadis yang bertolak belakang maknanya. Makanya dijadikan apa maksud Al-Quran ini dengan kisah tadi. Nah, kisah tadi dijelaskan yang ditakutkan Nabi Muhammad pada saat itu bila mana umatnya nanti merujuk kepada Zabur, bukan kepada Al-Quran. Iya, Begitu. karena Muhammad takut dengan ayat Quran sendiri. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Baik. Muhammad itu takut dengan ayat Quran. Baik. Lihat ya, saya tunjukkan ya. Oke, perhatikan. Dan membenarkan, jangan ngerokok dulu Bang. Dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Bang, jangan menghilang Bang. Abang taruh dulu rokoknya. Oke. Jangan menghisap rokok dulu Bang. Anda tahan dulu, itu kencing setan itu Bang. Baik. Saya tunjukkan ya, nih. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan memberikan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Menurut Al-Quran, Taurat itu petunjuk dan pengajaran untuk orang bertakwa, betul? Nah, menurut Muhammad, Taurat menyesatkan nggak? Enggak. Loh. Oke, kenapa Muhammad marah sama Umar bin Khattab? Marahnya itu bukan karena membawa kitab tadi. Mulai akrobat dia. Coba saya balik, sebentar, saya balik dulu kamera saya. Aduh. Coba, apa penyebab Muhammad marah sama Umar bin Khattab? Penyebabnya itu ditakutkan, bukan ditakutkan. Takutnya ini orang-orang yang melihat Umar bin Khattab ini takut. Bang, nggak ada yang paham dengan penjelasanmu itu loh. Coba ulangi lagi. Apa penyebab Muhammad marah kepada Umar bin Khattab? Marahnya itu bukan karena membawa mushaf Al-Quran. Marahnya itu ditakutkan karena diyakini dijadikan pedoman begitu. Bukankah Al-Quran memerintahkan nih? Coba nih. Saya baca lagi satu kali lagi. Memang siapin bodrek teman-teman, bodrek. Siapin nama dekolgen sekali. Sebentar, nih. Perhatikan. Kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti Taurat itu petunjuk dan pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Betul atau salah? Betul. Oke, apa alasan Muhammad marah kepada Umar? Itu karena membawa mushaf tadi. Oke, bukankah Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya? Pengajaran yang kepada orang bertakwa? Betul. Kenapa Muhammad malah marah? Ini Pusing. bukan pusing Bang. Terus, baik. Bukan pusing, Bang. Begini. Oke, saya balikin dulu kamera saya ya. Ayat dengan kisah tadi. Nah, saya balik dulu kamera saya. Gimana? Ayat dengan kisah tadi itu dua hal yang berbeda. Ya Jelas berbeda karena pengajaran Muhammad beda dengan begini Bang. Gimana? Ayat itu menjelaskan bahwasanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa sebelum Nabi Muhammad. Oh, berarti ayatnya Qurannya kurang lengkap. Petunjuk dan bertakwa orang sebelum. Berarti kepada Muslim bukan lagi petunjuk dan
Bukan Kepada seperti muslim itu, Bang. tidak lagi petunjuk dan pengajaran. Iya, betul. Jadi Taurat kitab ini begini, Bang. Jadi, Dengar dulu, Bang. Bang, di Atau situ begini, kepada orang-orang yang bertakwa, bukan kepada orang-orang sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad. Siapa ke orang-orang yang bertakwa tadi? Itulah orang-orang yang ikut kepada Nabi yang membawa kitab tadi. Oke. Tiba-tiba kalau dibaca umat muslim menjadi menyesatkan kan? Begini, di Al-Quran itu bukan hanya halal haram yang dibahas, Bang. Ya udahlah Bang, jangan memaksakan diri. Aku cuma mau bilang gini sama Abang. Gini Bang, Bang Rizwandi. Bukan, Bang. Apa yang Anda alami ini itu banyak dialami oleh lawan-lawan debat saya di masa lampau. Dulu Bang, sekitar 10 tahun kurang lebih yang lalu, banyak orang seperti Anda ini ketemu dengan saya. Ngeyel dia, terus bersikeras. Tapi Bang, 10 tahun kemudian, tenang Bang, tenang. 10 tahun kemudian dia ngomong sama saya, "Dis, kamu masih ingat saya enggak?" "Oh iya, masih ingat. Dulu kan kamu masih ingat saya ngeyel kan? Tapi sekarang saya setuju dengan kamu," katanya. Jadi saya nggak menyalahkan Anda. Anda ingat perkataan saya ini 10 tahun lagi nanti Anda sudah berubah, tidak ngeyel lagi seperti ini. Saya cuma mau bilang begini, mustahil Anda itu akan Islam ketika Anda mendalami agama Islam. Justru orang lahir kok sudah Islam, Nabi Adam pun sudah Islam, gimana? Oke lah gitu ya, Bang Rizwandi. Oke? Sehat selalu ya, Bang ya. Sama-sama Bang Rizwandi. Jadi Sehat selalu Bang ya. debat kita ini bukan untuk saling menjatuhkan banyak, tapi untuk mencari kebenaran yang mana yang Betul, asli. untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, edukasi, begitu. Karena Kalaupun ada bahasa-bahasa saya yang keras, ya ditanggapi saja. Jangan ditanggapi dengan anarkisme itu loh. Iya, saya cuma pengen orang Islam tuh berubah. Walaupun argumen-argumen keras begini, ya kan? Tapi kalian itu hadapi dengan argumen. Jangan hadapi dengan kayu. Betul, Bang. Kalau saya sendiri pribadi ya, orang-orang muslim yang berdebat dengan non-muslim, terus dia tidak mempunyai referensi yang kuat, maka dia akan kalah. Karena referensi dalam Islam itu ada banyak, Bu. Kitab-kitab terdahulu di ulama-ulama, karangan ulama yang Iya, kitab-kitab karangan. Jadi kalau kita pesan saya kepada penonton ini, terus termasuk saya, untuk memahami Al-Quran itu tidak mesti dengan artinya. Itu salah itu memahami Al-Quran. Tapi memahami Al-Quran itu mesti kita mengetahui asal-usul terjadinya turunnya Al-Quran, terus penyebabnya apa, terus apa yang dilakukan para sahabat di saat itu sehingga Al-Quran turun. Dan ada Tapi saya heran ini Bang, Abang kok ngajarin orang sementara Anda nggak bisa jawab. Oke lah. Oke lah ya, kita lanjut lagi nanti malam mudah-mudahan ya. Begini, Bang. Biar rehat dulu kita. Nanti kalau kita terus-terus kita nggak jadi rehat nanti Bang. Oke? Begini Bang ya, sebenarnya Gimana? bisa jawab tadi. Cuma ya panjang Walaupun kali lebar maksa lagi gitu ya, memaksakan diri gitulah ya jawabannya ya. Aku paham. Cuma ya akan terjadi panjang kali lebar pembahasannya, terjadi pertanyaan-pertanyaan yang ya kadang lupa waktu jadinya. Iya. Itu kalau begini Bang, kalau misalkan boleh ke kita debat offline sajalah. Ini ciri-ciri ingin menghalalkan darah. Itu akan berbeda nanti. Oke lah, kalau masalah itu suatu saat lah kita atur ya. Suatu saat kita atur. Kalau sudah ada jaminan dari pemerintah, jaminan dari negara, ya boleh kita atur. Tapi kan ya itu aja lah. Kita lanjut besok ya Bang ya. Boleh Bang. Boleh. Oke, kita rehat dulu Bang ya. Oke, makasih Bang Rizwandi. Saya turunkan dulu Bang Rizwandi. Oke, bagus Bang Rizwandi ini orangnya nggak marah-marah kan enak. Ini hampir jam 12. Ya silakan Edwi nyalakan kamera. Tolong Edis. Ya, Kak Edwi. Saya tanya dulu, Kak Edwi ini muslimah ataukah Kristen? Masih muslim. Masih muslimah. Gimana Kak Edwi? Mau bertanya aja Bang Edis.
Tapi kalau dari wajah-wajahnya kok kayak mencurigakan, ini bukan Islam loh. Kan aku udah pernah naik Bang Edis. Udah pernah. Biasanya kalau wajah-wajah seperti ini, nggak jilbaban, cantik, biasanya karesten. Coba. Kita konfirmasi lagi nih, karena saya agak sedikit lupa nih. Apa yang membuat kami yakin kalau Kak Edwi ini benar-benar seorang muslimah? Kan waktu itu udah pernah baca surat Al-Quran Bang Edis. Coba diulang lagi, karena saya pun lupa. Coba. Baru aja 2 hari kemarin kayaknya. Ya karena terlalu banyak kan yang naik sini. Coba mungkin siapa tahu penonton-penonton yang lain juga baru lihat nih. Coba. Bacakan kami satu surat di dalam Al-Quran, lalu kami akan yakin bahwa Kak Edwi benar-benar seorang muslimah. Coba. Terserah ya. Surat apa aja? Coba. Yang pendek-pendek aja ya. Boleh, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap. Ini muslim ya. Sah. Oke, gimana? Apakah yang mau Kak Edwi sampaikan di forum ini, Kak Edwi? Aku mau bertanya aja Bang Edis. Apa itu? Ya. Apa dasar keselamatan di dalam kekristenan? Dasar keselamatan di dalam kekristenan itu adalah Yesus. Bagaimana seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian melakukan apa yang Yesus perintahkan. Seperti itu. Hidup benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Hanya itu. That's it. Hanya itu? Iya. Karena kan kalau di dalam Islam itu kan dia kan masih tunjukkanlah jalan yang lurus gitu kan. Tunjukilah jalan yang lurus. Dina syiraton mustaqim gitu kan. Iya, tapi banyak muslim nggak tahu itu. Iya, survei membuktikan bahwa 98% muslim nggak tahu dia itu apa yang dikatakan ketika mereka sholat itu. Sampai sekarang masih minta ditunjukkan jalan yang lurus begitu. Iya. Tapi Kak Edwi ini apakah sudah mulai meragukan agama Islam atau bagaimana? Gimana ya? Boleh, gak apa-apa, jujur saja. Kita meluapkan perasaan kita. Di sini itu forum yang keluarkan isi hati gitu. Apa yang buat ragu begitu. Saya tahu belum masuk Kristen kan? Atau mungkin sedang melirik atau belum sama sekali, nggak apa-apa. Iya, belum Bang Edis. Belum. Tapi sudah mulai meragukan Islam kah atau bagaimana? Kalau meragukan sih gimana ya? Tapi bingung ada gitu ya. Sesuatu apa gitu ya? Apa itu? Bolehkah kami tahu begitu? Seperti kedamaian gitu. Tidak ada kedamaian. Tapi setelah saya belum mempelajari tentang Kristen, belum juga Bang Edis. Tapi di dalam hati saya itu seperti ada kedamaian gitu. Kalau dibanding dengan yang sebelumnya gitu. Oke, dibanding yang sebelumnya Islam gitulah ya. Ya, hal-hal apa nih Kak Edwi kalau kami boleh tahu yang membuat Kak Edwi ini nggak nyaman dengan Islam gitu, dengan keislaman selama ini. Tapi lahirnya udah dari Islam ya? Iya. Udah lahir Islam. Apa? Misalnya. Apakah boleh mukulin istri, suami boleh mukul istri gitu atau bagaimana? Iya. Oke, suami memang ada itu ayatnya ya. Itulah makanya teman-teman banyak yang nggak tahu itu Kak Edwi. Jadi banyak orang Islam yang tidak terjadi di diri saya malah. Nah, iya itu. Karena memang ada ajarannya dan Muhammad itu mohon maaf, dia pernah melakukan itu gitu. Jadi Muhammad yang katanya orang Islam itu adalah contoh suri tauladan yang baik, itu pernah memukul istrinya. Begitu.
Jadi kalau ada muslim yang selama ini dia tidak tahu, dia menganggap bahwa Muhammad itu sedemikian rupa yang wow begitu kalau diceritakan, teman-teman muslim yang saya kasih tahu ya, di sini Edwi tidak termasuk memberitahu ya. Saya beritahu kepada kalian bahwa di dalam literasi Islam itu Muhammad tuh melakukan yang namanya pemukulan terhadap istrinya. Siapa yang dipukul oleh Muhammad? Itu Aisyah. Dia dipukul di dadanya. Begitu, sehingga Aisyah merasa kesakitan. Dan ayat Quran yang membolehkan suami memukul istri itu ada. Begitu. Apalagi nih kayak Dwi kira-kira? Apalagi ya, seperti kayak oknum-oknum bagaimana ya yang mengatasnamakan bacaan Arab gitu untuk melakukan kekerasan. Gimana? Melakukan kekerasan? Enggak Bang Edis, jadi kayak misalkan orang yang sakit gitu ya, tapi ada seorang kayak seperti ustadz begitu menyembuhkan dengan ayat Al-Quran, tetapi agak menyimpang gitu loh. Oh, maksudnya dibacain ayat Al-Quran terus apa gitu begitu langsung pengobatan gitu? Ya, tapi pakai bacaan Quran, tapi ujung-ujungnya tuh agak-agak menyimpang gitu loh. Gak masuk di gimana gitu saya ya. Tahu ini lagi ngomongin apa ini. Maksudnya yang di pondok-pondok pesantren itu? Ya nggak di pondok. Nggak tahu kalau di pondok pesantren yang Bang Adis aku nggak tahu, tapi ada di tempatku ada gitu. Oke, kalau dibacakan ayat-ayat Quran nanti karena banyak kasus ya, makanya kalau teman-teman itu mau melakukan sebuah observasi ya aku bukan bilangin orang ini, tapi pernah terjadi di saya gitu. Makanya gimana itu contohnya kayak Dwi, gimana? Contohnya gimana? Contohnya ya seperti apa saya bilang waktu itu ketika sakit gitu ya. Ada yang bilang seperti ini, seperti itu harus seperti dibersihkan. Apa itu contohnya? Kami bingung ini. Maksudnya tuh harus dibersihkan, disucikan gitu kan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tapi ada hal yang menyimpang gitu loh. Misalnya itu apa ya? Mas aku bilang di sini. Maksudnya dia melakukan apa? Melakukan pelecehan gitu atau bagaimana? Maksudnya agak-agak mengarah ke begitu gitu kan. Ya itu banyak kasus-kasus begitu. Agak-agak mengarah ke begitu. Kalau teman-teman tidak percaya, datangilah polres terdekat, lalu tanyakanlah kepada kalian kalau misalnya lakukan penelitian, coba tanya-tanya di polres terdekat itu berapa banyak orang-orang dalam tanda kutip ya ustadz apa melakukan hal-hal seperti itu, banyak itu. Menurut saya itu sangat disayangkan gitu Bang Edis gitu loh. Iya, tapi gimana ya? Kalau kita bicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang digunakan, misalnya baca Al-Fatihah nanti untuk begini, kirim, itu sebenarnya nggak ada di Quran. Nggak ada di Quran. Bahkan Al-Quran itu menjadi satu-satunya kitab suci di bawah kolong langit ini yang kalau mau baca itu harus minta perlindungan dulu supaya jangan digoda setan. Coba ketika orang Islam mau baca Quran, pasti mereka itu mengucapkan itu, auzubillah itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim itu kan? Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Coba kenapa mau ngomong gitu? Masa mau baca Quran malah aku berlindung dari godaan setan? Oke, seolah-olah Quran itu adalah godaan setan. Coba, kalau misalnya kita mau pergi ke tempat-tempat angker begitu ya. Kalau kita zaman dulu masih kecil gitu kan, habis pulang nonton layar tancap, pulangnya malam-malam gelap. Lewat tempat ini serem ini, baca doa gitu Mas. Karena waktu kecil kami begitu dulu. Nah, kalau aku berlindung dari godaan setan, itu kan dibacakan ketika kita mendekati hal-hal yang negatif. Bener nggak? Iya. Lalu bagaimana ketika kita ingin membaca kitabnya Allah malah aku berlindung dari godaan setan? Itu seolah-olah mengindikasikan bahwa
Banyak sekali godaan-godaan setan di dalam Al-Quran. Bukan cuman gini Bang Adis. Jadi bukan cuman satu yang saya temukan begitu. Banyak. Maksudnya yang saya ini kan banyak gitu loh. Betul, bukan cuman banyak. satu. Makanya saya bingung. Kenapa gitu kok sangat disayangkan gitu ya? Iya, banyak. Tuh. Jadi makanya benar, kata Bang Edis itu benar gitu loh. Iya. Jadi seperti itu ya. Ini namanya perjalanan lah Kak Edwi. Jadi banyak-banyak belajar begitu. Sekarang ini kan sudah era internet ya. Jadi Bible, Al-Quran itu nggak perlu lagi dibeli bukunya, terus kita pegang berat-berat, di bis kita mencolok banget megang begitu. Sekarang itu semua sudah ada di HP kita masing-masing. Tinggal di-download, baca begitu. Iya. Begitu. Zaman sudah digital lah. Kita paperless, kita tanpa kertas fisik begitu. Ya suka baca-baca lah, baca-baca literasi. Ya kan, kadang kita kan suka dalam perjalanan, kereta, subway, atau bis, atau apa, ya kita baca-baca gitu. Di HP. Tentang Islam, tentang Kristen, baca gitu. Bagaimana perbandingan antara tokoh Muhammad dengan tokoh Yesus begitu. Mana yang lebih pantas untuk dijadikan suri tauladan, mana yang lebih pantas dijadikan contoh. Gitu kan. Oh iya Bang Adis, kalau misalkan tentang ini apa sih pengampunan dosa itu kayak gimana itu dalam pengampunan dosa? Iya. Pengampunan dosa itu di dalam Bible berbicara mengenai bagaimana seseorang itu bertobat dan menerima Yesus begitu sebagai Tuhan atau Tuan dan Juru Selamatnya. Sama itu, sebagai Tuan atau Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi bagaimana kita itu menempatkan Yesus sebagai sosok yang kita jadikan pengendali hidup kita begitu. Apa kata Yesus itu kita ikutin gitu. Itu maksudnya menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan atau Tuan kita. Jadi kalau Yesus bilang kasihilah sesamamu manusia, kita bilang iya. Gitu. Daulat Tuanku. Gitu. Itu kalau bahasa-bahasa zaman dulu tuh. Daulat Tuanku. Siap kalau bahasa zaman sekarangnya itu. Kan Bang Edison pernah bilang kan Tuhan itu di Kristen 3 gitu ya. Jadi 1 gitu kan maksudnya. Iya, jadi memang kata Tuhan itu memang sudah maknanya itu sudah terdegradasi di dalam bahasa Indonesia. Makanya kita lebih senang menggunakan di dalam bahasa aslinya itu yaitu Rob atau Kurios begitu. Di dalam Al-Quran itu ada banyak Rob itu. Dan itu nggak jadi masalah. Kata Bang Edis. Emang banyak. Iya, banyak Rob di dalam Quran itu. Yusuf pun dia punya Rob lebih daripada 1 di dalam Al-Quran. Begitu. Oke lah Bang Edis. Aku cuma ingin bertanya kayak begitu. Ya mungkin kalau hanya pengen tahu saja. Di Taiwan ya, saya masih baru ingat ini di Taiwan kan? Iya. Bible di situ ada. Kayaknya ada Bang Edis. Ada. Gereja juga banyak kan? Ada, tapi kalau daerah saya aku kurang tahu Bang Edis. Begitu. Kalau berarti bahasa Mandarin bisa ya? Sedikit. Biasanya lancar kalau orang-orang Taiwan bahasa Mandarin. Ya, kalau misalkan pasiennya ngomong ya bisa. Bisa ya. Oke. Ya belajar dulu begitu. Intinya kalau pesan saya artinya begini, yang selama ini Kak Edwi menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, sebagai Tuan, ganti. Muhammad itu dibuang dulu dari hati, ganti dengan Yesus begitu. Karena banyak orang Kristen maupun orang Islam yang nggak ngerti apa maksudnya Yesus jadi Tuhannya, itu banyak yang nggak ngerti. Orang Kristen pun banyak juga nggak ngerti apa maksudnya Yesus menjadi Tuhannya itu, gitu. Tapi aku walaupun belum bagaimana, tapi udah sedikit
paham sih Bang Edis maksudnya itu. Kalau mungkin kalau bahasa Indonesianya itu, bahasa Jawanya itu yang lebih enak kita. Orang apa sih ngomong-ngomong kayak Dwi? Saya orang Melayu. Oh, Melayu. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti begitu. Kata Rob itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Kata Kurios tuh bahasa Jawanya Gusti. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Nah, kata Gusti itu bisa itu buat yang di langit, bisa buat yang di tahta, yang memerintah bisa. Nah, kata itulah sebenarnya yang ditujukan kepada Yesus. Ketika murid-murid memanggil Yesus itu sebenarnya kata itu. Kata itu. Iya, Gusti. Artinya seseorang yang dihormati, yang berdaulat terhadap kita begitu. Seperti itu. Jadi, dan itu memang dalam perdebatan antara Islam dan Kristen kan banyak kata-kata seperti itu. Misalnya ketika Maria Magdalena ya, ketika dia datang ke kubur Yesus, lalu ternyata didapati kubur itu kosong. Nah, lalu di situ ada tukang yang dikira dia sebagai tukang kebun. Nah, Maria itu di dalam terjemahan Bible itu, terjemahan bahasa Indonesia, dia bilang gini, kan seseorang yang dikira dia sebagai tukang kebun itu bertanya, mengapa engkau menangis? Terus Maria dalam terjemahan itu bilang begini, Tuhanku diambil orang, mayat Tuhanku diambil orang. Itu kalau yang baca ini diketawain memang. Ya, itu jadi bahan tertawaan. Lihat nih, Tuhan jadi mayat dan mayatnya dicolong orang. Nah, itu memang kata-kata di dalam terjemahan itu kalau orang tidak paham. Ada sih Bang Edis. Gimana? Bagi yang gimana sih namanya, yang nggak bisa, karena kan setiap orang itu punya pemikiran. Ya, memang seperti itu. Makanya saya juga pernah bilang. Kayak gimana kalau orangnya nggak bisa nerima, tetap aja. Ya, jadi maksudnya kalau kita paham di situ artinya, ya kalau orang Jawa nggak apa-apa itu. Gusti saya, mayat Gusti saya diambil orang itu nggak jadi masalah. Kalau dalam bahasa Inggris mayat Lord, my Lord begitu, diambil orang apa? Padahal ternyata orang yang bertanya itu ternyata Yesus sendiri, gitu. Dan dia hidup begitu, dia bangkit mengalahkan maut. Nah, jadi yang diinginkan Yesus adalah supaya setiap orang itu menerimanya sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, atau sebagai Gusti di dalam diri dia. Yang mengendalikan, yang berkuasa, yang memimpin seseorang itu. Iya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu, kata itu adalah kata Robbi. Rob, tuanku atau Tuhanku, sama itu. Begitu. Iya. Kalau saya Bang Edis ya, kalau nyanyi lagu rohani, saya suka nyanyi lagu rohani. Oh iya, banyak sekali. Saya kalau lihat lagu-lagu rohani Kristen yang views-nya sudah jutaan, banyak sekali komentar-komentar Muslim di situ. Saya Muslim, tapi saya senang dengar lagu ini, begitu. Iya. Lagu-lagu rohani Kristen, ya. Ya banyak juga orang-orang yang talentanya di musik begitu, di lagu-lagu rohani Kristen, dan banyak membawa orang-orang kepada Kristus gitu, banyak juga seperti itu. Lagu rohani apa yang Kak Edwi senang? Kayaknya seperti yang kau ingini ya. Oh ya, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya. Seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya, artinya harus menjadikan keinginan Yesus itu terjadi kepada hidupnya. Yesus mau kita seperti apa ya, seperti itu. Sebenarnya dalam Islam pun ya, kalau kita mau mendalami secara sungguh-sungguh, sebenarnya menjadi seorang Islam adalah membuat dirinya sesuai dengan keinginan Muhammad. Jadi ketika seseorang menjadi Islam, orang itu akan menuruti atau membuat dirinya seperti kemauan Muhammad. Contoh, buatlah istrimu 1, 2, 3, 4. Katanya mengikuti sunnah Rasul. Terus kemudian
jenggotmu panjangin. Apalagi celanamu cingkrangin. Apalagi kalau ketemu orang tapir maka ya kan? Jangan memberi salam kepada mereka. Artinya sebenarnya lagu itu apa sih bahasa Indonesia? Berlaku juga kepada orang Islam. Jadi ketika menjadi seorang muslim sejati, artinya membuat dirinya menjadi sesuai keinginan Muhammad. Nah, sedangkan menjadi Kristen adalah sebuah tindakan membuat dirinya itu menjadi seperti yang diingini oleh Yesus. Iya. Gitu. Cuman banyak orang tidak tahu, tidak sampai mendalam seperti itu. Karena banyak orang kan beragama hanya KTP saja. Begitu. Makanya saya sering ngomong kan, ketika kamu jadi Islam, sebenarnya kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu. Dan ketika seseorang menjadi Kristen, dia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Jadi kalau ibarat kata di hati kita ini ada sebuah singgasana, kan banyak ya, tahu kan bahasa-bahasa metafora seperti itu ya? Iya. Jadi hati manusia itu ibarat kata ada singgasananya, ada tahtanya. Iya. Nah, siapa yang bertahta di situ? Yang memerintah di situ siapa? Apakah Muhammad apa Yesus begitu? Nah, seharusnya manusia itu harus menjadikan Yesus yang memerintah di hati itu. Ketika Yesus memerintah, dia nggak akan bawa rangsel itu meledak di Bali. Tapi kalau Muhammad yang memerintah, gitu. Itu banyak tidak dipahami orang. Tapi kalau sungguh-sungguh mendalam, pasti nanti akhirnya ke situ. Iya, karena di Al-Quran itu banyak larangan, tapi banyak juga yang melanggar gitu Bang Edis. Karena kata Muhammad yang penting mengucapkan syahadat. Ya, kan Muhammad yang ngasih tahu. Pernah kan Muhammad bilang, barang siapa yang mengucapkan syahadat, ya aku bersaksi dan seterusnya itu, dia masuk surga kata Muhammad. Terus ada sahabat yang bertanya kan, merasa terheran-heran, kok bisa gitu kan. Sahabat bertanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ya walaupun berzina, walaupun mencuri. Nah itulah ajaran Muhammad gitu. Seperti itu. Tapi ketika saya ngomong gitu, fakta begitu, banyak orang yang cuman marah doang, bantah nggak bisa. Berbeda sekali dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau Yesus mengajarkan standar yang lebih tinggi. Jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Itu kata Yesus. Betapa Yesus tuh menjaga standar hidup, standar moral yang sangat tinggi begitu. Barang siapa yang saya kagumnya itu kasihilah musuhmu. Iya, kasihilah musuhmu gitu. Jadi itu sebenarnya tingkat penerimaan diri yang paling sangat dalam begitu. Sebenarnya kita sudah melepaskan segala keinginan-keinginan duniawi begitu. Itu tingkat yang paling tinggi. Bahwa kita ini sebenarnya memang nggak bisa membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, itu kata Yesus. Tapi kalau kita sebagai manusia kan pasti hati kita kan berontak kan. Iya. Seperti itu. Iya. Beda jauh ajarannya. Iya benar Bang Edis. Ya saya berharap Kak Edwi paham dengan apa yang saya bahasakan secara sederhana. Ya jangan ditunda-tunda, jangan lama-lama. Saya tahu di hatimu Muhammad masih ada bertahta dikit, cuman kayaknya dia udah mau melorot. Nah, saya cepat-cepat diganti saja Muhammad yang bertahta di hatimu dengan Yesus yang bertahta di hati. Seperti itu. Iya, Bang Edis. Hanya begitu ya? Iya, Bang Edis. Oke, saya turunkan ya Kak Edwi ya. Oke, saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya, pelajaran singkat. Silakan yuk. Kalau ada muslim mau bantah, yuk naik ke sini. Bantah itu yang saya bilang tadi itu. Tunjukkan kepada saya sebuah argumen, bantahan ya,
yang baik. Jangan datang ke sini cuman marah aja, ngamuk aja. Kalau kamu meninggal, apakah kamu yakin kamu sudah diselamatkan? Mungkin kamu sholat, mungkin kamu rajin membaca kitab suci, mungkin kamu sudah berusaha hidup baik. Tapi tetap ada satu pertanyaan yang mengganggu, bagaimana aku tahu bahwa aku benar-benar diselamatkan? Kali ini, kita akan bahas pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan yang bukan hanya menentukan keyakinan kita, tapi kehidupan kekal kita. Apa dasar keselamatan dalam iman Kristen? Banyak orang mengejar keselamatan lewat perbuatan baik. Mereka berpikir, kalau timbangan amal lebih berat dari dosa, maka Tuhan akan menerima mereka. Tapi disitulah muncul pertanyaan yang tak pernah selesai, berapa banyak amal yang cukup? Sampai di mana aku bisa yakin? Roma 3 ayat 23 menyebutkan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitab suci mengatakan dengan jelas, semua orang berdosa. Semua, tidak ada pengecualian. Maka jika kita mencoba menebus dosa dengan usaha sendiri, kita sedang membangun jembatan dari jerami untuk menyeberangi api. Berbeda dari semua sistem kepercayaan lain, dasar keselamatan dalam iman Kristen bukanlah perbuatan kita kepada Tuhan, tapi perbuatan Tuhan kepada kita. Efesus 2 ayat 8-9 menyebutkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah anugerah, bukan gaji, bukan upah dari usaha kita, tapi hadiah yang diberikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Mungkin kamu bertanya, kenapa harus Yesus? Kenapa bukan nabi lain? Bukankah semua ajaran sama-sama mengajarkan kebaikan? Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yesus tidak berkata, Aku tahu jalan. Dia berkata, Akulah jalan. Dia tidak membawa aturan baru, dia membawa dirinya sendiri sebagai jawaban. Roma 5 ayat 8 menyebutkan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Di kayu salib, Yesus tidak hanya mati secara fisik. Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dia tidak mati karena dosanya, karena dia tidak berdosa, tapi karena dosa kita. Iman dalam Kristen bukan sekadar percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahkan iblis pun percaya bahwa Tuhan itu ada. Iman yang menyelamatkan adalah percaya kepada pribadi Yesus dan berserah kepadanya sepenuhnya. Roma 10 ayat 9 menyebutkan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah dasar keselamatan Kristen, percaya kepada karya Yesus di salib dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seseorang menerima Kristus, dia tidak hanya diselamatkan dari neraka, tapi diberikan hati yang baru, Roh Kudus tinggal di dalamnya, membimbing, menguatkan, dan mengubahkan dari dalam keluar. 2 Korintus 5 ayat 17 menyebutkan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah perbedaan yang sejati. Agama bisa memoles luar, tapi Kristus mengubahkan dari dalam. Dia tidak hanya menuntun kita, Dia tinggal bersama kita. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kamu memiliki dasar keselamatan itu? Bukan sekadar agama, bukan ritual, tapi hubungan nyata dengan Tuhan melalui Kristus. Kalau kamu belum yakin, jangan tunda. Hidup terlalu singkat untuk hidup tanpa kepastian kekal. Kalau kamu rindu mengenal Kristus, kamu bisa berdoa seperti ini, bukan karena kata-kata ajaib, tapi karena hati yang percaya. Tuhan Yesus, aku sadar aku berdosa dan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku percaya Engkau telah mati di salib untuk menggantikan aku. Aku percaya Engkau bangkit dan hidup. Hari ini aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang. Dalam nama Yesus, amin. Jika kamu mendoakan itu dengan sungguh, percayalah, keselamatan itu milikmu hari ini. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan itu setia. 1 Yohanes 5 ayat 13 menyebutkan, semuanya kutuliskan kepada kamu, supaya kamu tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, kamu yang percaya kepada nama Anak Allah. Inilah dasar keselamatan Kristen, kasih karunia, bukan usaha. Iman kepada Kristus, bukan ritual,
dan damai yang sejati, dimulai saat kamu mengenal Dia. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini jika memberkati kamu. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam murid Kristus.